Salam saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun berada, salam jumpa dalam kasih Kristus. Selamat memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga selamat ya untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara soal kematian dan kebangkitan ini menjadi topik yang menarik, bukan saja bagi kalangan Kristen tapi bagi kalangan orang luar Kristen. Kenapa? Karena berbicara kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu kerap kali banyak diperdebatkan ya. Ada yang menyangkal, ada juga yang mengatakan bahwa kejadian itu tidak benar, atau ada yang mengatakan juga bahwa Yesus tidak pernah mati ya. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab dan juga sejarah mencatat bahwa benar Yesus dari Nazaret ya, dia pernah mati tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota. Untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah karya Allah terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menarik ya ketika kita mensyukuri bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, dan setiap kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan penebusan akan dosa. Menarik ketika kita bertanya ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang diawali dengan andai kata atau misalnya ya, tetapi kita boleh melihat bagaimanakah, atau kita boleh bertanya misalkan. Yang pertama ya, saudara-saudara yang saya mau bahas, kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati, apa yang akan terjadi? Dan yang kedua, kalau benar Yesus mati tapi tidak pernah bangkit, apa yang terjadi? Nah, dua pertanyaan ini, walaupun ini pertanyaan yang dikategorikan misalnya, tetapi ini mempunyai jawaban yang penting untuk kita renungkan. Seandainya kalau Yesus tidak mati, atau seandainya Yesus mati tapi tidak bangkit, apa yang terjadi? Yang pertama, saudara-saudara berkati oleh Tuhan ya, kalau kita berbicara seandainya Yesus tidak pernah mati, apa yang terjadi? Yang pertama, tidak ada kekristenan. Kenapa tidak ada kekristenan? Karena kita tahu bahwa kekristenan merupakan satu-satunya kepercayaan atau agama yang mengandalkan penebusan akan Kristus, mengandalkan iman kepada Kristus, bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan tenaga, bukan mengandalkan perbuatan usaha baik kita untuk selamat ya. Mengandalkan penebusan Kristus. Dan kalau memang Yesus tidak pernah mati, maka tidak ada penebusan. Dan kalau tidak ada penebusan, maka tidak pernah ada kekristenan. Dan kalau misalkan Yesus tidak pernah mati, maka ayat-ayat seperti Yohanes 3 ayat 16 atau juga 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dan juga sebagainya, itu tidak pernah ada. Ayat yang populer yaitu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat itu tidak pernah ada kalau Yesus tidak pernah mati ya. Atau juga di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia ya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau Yesus tidak pernah mati, ayat ini tidak pernah ada ya. Juga kita lihat, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seandainya jika Tuhan Yesus tidak pernah mati, maka ya semua manusia tetap di dalam dosa dan harus binasa dalam dosa ya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin manusia akan berusaha menyelamatkan dirinya dengan berbuat baik, berusaha bagaimana caranya dengan beramal gila-gilaan, berbakti gila-gilaan. Tetapi saudara tahu bahwa statusnya orang berdosa, tetap dia adalah manusia berdosa, tetap dia akan binasa ya. Seperti dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan di sana, segala kesalehan kami seperti kain kotor, dan itu tetap berlaku jika Yesus tidak pernah mati bagi kita. Dan kedua, mungkin manusia akan berusaha mentaati firman Tuhan ya, tetapi di dalam Galatia ya pasal 2 ayat 16a dikatakan, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat kalau Yesus tidak pernah mati. Dan yang berikutnya,
Mungkin manusia akan menganut Yudaisme dan lalu mempersembahkan binatang, korban, sembelihan dan sebagainya. Tetapi dalam Ibrani 10:4 dikatakan di sana, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya, tetap tidak bisa kalau Yesus tidak pernah mati. Jadi kesimpulannya, andai kata Yesus tidak pernah mati di salib, maka tidak ada harapan bagi seluruh umat manusia. Semua manusia mulai dari Adam sampai kiamat, termasuk saudara dan saya, tidak akan ada harapan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kristus memang mati, menyediakan satu-satunya jalan untuk ke surga. Sehingga kalau ia tidak mati, tidak ada jalan ke surga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau ini mungkin saudara anggap ekstrem atau fanatik, saya ingin saudara renungkan bahwa andai kata memang ada banyak jalan ke surga melalui agama-agama lain, lalu untuk apakah gerangan ia tetap mati dan datang? Bukankah itu satu kekonyolan? Ya. Di dalam Galatia 2 ayat 21b dikatakan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan berikutnya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Andai kata Jumat Agung ada, andai kata Yesus pernah mati, tapi dia tidak pernah bangkit, apakah yang akan terjadi? Yesus memang mati, tetapi tidak pernah bangkit. Apakah yang akan terjadi? Yang saya catat di sini, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, yang pertama adalah ia kalah oleh maut atau setan. Jadi Yesus kalah oleh maut dan juga setan. Yang kedua, hutang dosa tidak terbayar lunas karena maut sama dengan upah dosa. Bahwa ia tetap ada dalam maut berarti ia belum melunasi hutang dosa kita. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, 17 dan 18 ya dikatakan di sana, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus kalau dia tidak pernah bangkit. Jadi kalau misalkan Yesus mati tapi tidak bangkit, yang pertama, pemberitaan firman Tuhan menjadi sia-sia, pemberitaan Injil menjadi sia-sia, kepercayaan dan iman kita menjadi sia-sia kepada Yesus, dan juga kita masih hidup dalam dosa. Dan yang berikutnya, orang-orang yang mati dalam Yesus tetap binasa karena dia tidak pernah bangkit, kalahkan maut, saudara-saudara. Kalaupun Yesus tidak pernah bangkit dan tidak pernah mati, maka jawabannya adalah tidak ada harapan bagi manusia. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kabar baiknya, good news, bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Itu semua hanya andai kata yang dalam artian kalau misalnya. Tetapi kita percaya bahwa yang sebenarnya terjadi, Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, fakta terpenting ya, ketika Yesus mati dan bangkit bagi kita, apa yang terjadi? Kristus telah menderita dan mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan saudara tadi lihat waktu poin saya di awal bahwa darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itulah Yesus menjadi manusia. Allah yang datang menjadi manusia, dia mau menderita, mati dan disalib, menggantikan kita. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, supaya kita yang harusnya mati, supaya kita yang harusnya binasa, digantikan oleh Kristus. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, ya. Dalam Yesaya 53 4 dan 6 dikatakan di sana, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan di sana, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dan juga renungan hari ini kiranya boleh menolong kita mensyukuri bagaimana dalam sejarah hidup manusia ada pribadi Yesus Kristus namanya. Dia datang di dalam dunia ini untuk mati, disalibkan, dan juga menggantikan kita, supaya kita semua yang layak mati, layak binasa, boleh mendapatkan keselamatan. Anugerah Allah yang begitu besar, sungguhlah luar biasa dalam hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.